وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ya. Jadi kalau mayoritas jukam itu justru malah jukam itu hambar. Artinya apa? Artinya hambar itu rahasia-rahasia mereka omongkan di kalangan-kalangan umum. Bahkan ada yang bilang itu sampean wis ra usah mlebu. Kalau ngaku le, mun aku bayar terus. Mun aku bayar terus. Artinya kalau ya satu sisi mereka merasa menang. Memang kadang-kadang itu ukuran kebenaran jukam itu tidak pasti. Kenapa nggak pasti? Coba kalau kita berpikir, ketika jamaahnya sedikit, apa bilangnya dia? Kita itu harus sabar. Memang calon ahli surga itu sedikit. Dari calon ahli surga itu sidik. Tapi ketika mereka banyak seperti di sini itu banyak sekali. Anda kalau di sini luar biasa, tak sekali-kali main ke studio Ribat, ajak depan masjid, sana masjid. Ini 50 meter Pak ya, enak ya. 50 meter itu masjid. Belakang ini loh, 50 meter masjid lagi. Ini gitu, itu loh. Paling 100 meter masjid lagi. Cukam. Ketika jamaahnya sedikit, dia bilang, wah kebenaran itu orangnya sedikit. Pinilih, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memilih, mengkhususkan rahmatnya bagi orang-orang yang sedikit kali. Ketika sedikit ya, ketika sedikit. Tapi ketika banyak juga dipakai. Wah ini menang jamaah. Intan suruh yang suruhku. Sebenarnya ukurannya kebenarannya itu sedikit apa banyak? Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita masih dalam suasana lebaran, masih santai, banyak tamu-tamu, saling silaturahim, saling mengunjungi, saling memaafkan, saling mengucapkan tahniah, ucapan selamat hari raya, kemudian mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan di sore hari ini saya akan memberikan sedikit pencerahan, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat khususon kepada saudaraku tua yang masih terbelenggu dengan syubhat, yang masih terbelenggu dengan keyakinan-keyakinan yang mengental di dalam hatinya. Mari kita berpikir sejenak, mungkin 10 sampai 15 menit kita akan mencoba mengurai agar panjenengan juga bisa memikir, kemudian berpikir, kemudian memilih jalan yang benar, dan kemudian mengambil sikap-sikap yang seharusnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala, tidak menolak, tidak kita pungkiri bahwa di hari-hari ini, di hari raya ini cukup luar biasa orang yang saling mengunjungi, saling berkunjung ke sanak saudara. Kemudian kemarin kita juga tidak kita pungkiri lagi, beberapa lapangan-lapangan, masjid-masjid penuh dengan orang-orang yang ingin mencari ridha Allah, ingin mencari pahala, ingin mencari kebaikan, ingin beramal soleh. Namun cobalah kita berpikir, masa sekian juta orang, sekian juta manusia yang kalau kita lihat dengan antusias, semangat, khusyuk, mereka mengucapkan kalimat takbir, mereka menghadiri Idul Fitri atau sholat Idul Fitri, kemudian mereka saling berkunjung, lalu dengan kata yang sangat pendek dan sangat
cekak dan sangat sangat cetek, bahasanya wong Lamongan, cetek. Kemudian menghukumi bahwa mereka semua adalah kafir, mereka semua adalah orang-orang yang tidak diterima amalannya, dan mereka semua adalah orang-orang yang wajib masuk neraka. Sekali-kali kita memandang, saudaraku yang ada di Jogja, memandang orang-orang yang telah lewat di depan rumah kita, hiruk pikuk mereka bersemangat memanfaatkan Idul Fitri ini dengan saling bersilaturahim. Kemudian hati kita ketuk, apakah orang-orang ini sudah kita pastikan wajib masuk neraka? Apakah orang-orang ini yang begitu luar biasa antusias untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang kemarin kemudian sekarang ditutup dengan silaturahim, datang saling berkunjung, apakah sama dengan pelaku-pelaku maksiat? Apakah sama dengan para pelaku-pelaku judi, berzina, mabuk, pelaku syirik? Lalu kita samakan, artinya sama-sama masuk neraka. Coba dibuka akal sehat kita, akal waras kita itu dibuka. Insya Allah sana sini sama aja. Artinya di desa antum, di rumah antum, di kota antum juga ada orang-orang yang sekarang di saat-saat ini begitu luar biasa dari Jakarta pulang mudik untuk menyambung pada orang tuanya dan sebagainya. Apakah orang-orang tersebut kemudian kita hukumi, kita takfir, kita kafirkan? Kan hanya gara-gara tidak mau, ada gara-gara bukan dari golongan, hanya gara-gara mereka tidak segolongan. Akal sehat, akal waras Anda taruh di mana ini? Dan saya yakin saudaraku semua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, Anda juga punya saudara-saudara yang mungkin di luar golongannya, punya sanak saudara sepupu, lalu datang berkunjung kepada Anda untuk saling mendoakan dengan ucapan minal aizin wal faizin. Lalu Anda mengatakan, wah iki kena iki wong jopo iki. Lalu Anda mengatakan, wah iki kena wong jopo iki. Ketara ucapan yang ngono kuwi, seharusnya taqabbalallahu minna wa minkum. Iya, antum lebih tahu, Anda lebih tahu mungkin dari sisi ini. Misal, karena Anda tidak melihat bagaimana kitab-kitab fikih yang lain, hanya lihat ya kutubus sittah, itu pun tidak semua hatam lah, pokoknya letterlocknya seperti itu. Tetapi antusias mereka datang kepada kita untuk menyambung sana. Tetapi antusias mereka dalam melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan. Tetapi antusias mereka dalam melaksanakan ibadah-ibadah dan terbukti jauh dari sana, mungkin dari berbagai kota datang kepada kita atau kita mendatangi. Masa mereka kita anggap masuk neraka? Mereka kita anggap wajib masuk neraka. Mereka kita anggap dia adalah calon ahli neraka. Lalu sekarang kita balik, orang yang sudah hidup rukun, orang suami istri yang sudah hidup rukun bersama anaknya, lalu entah setan apa yang merasuki Anda, para pengurus-pengurus itu, kemudian dipisahkan, diceraikan, anak tidak boleh diakui, orang tua diputus. Lalu itu Anda yang akan Anda katakan bahwa itu calon ahli surga. Suami istri yang laki-laki sadar, yang perempuan belum sadar, gugat minta cerai. Tapi ketika istrinya yang mulai sadar, suaminya yang belum sadar, langsung diceraikan. Kita perbandingkan dengan orang-orang yang jauh-jauh datang kepada kita silaturahim untuk menyambung sana, dibandingkan orang-orang yang semangat dalam beribadah, merajut ukhuwah Islamiyah. Lalu karena tidak golongan kita, tidak golongan jokam, Anda penak biangat, artinya terus wasnu di neraka nih, itu aja. Masuk neraka. Maka yang pertama nasihat saya adalah, cobalah kita berhenti sejenak, kita berpikir, membuka akal sehat, akal waras Anda. Sudah bayan begitu jelas, perbandingan sudah begitu nampak jelas, mana yang membuat kerusakan di bumi dan mana yang membuat
maslahat di bumi. Apa kerusakan di bumi? Contohnya itu merusak persaudaraan, mengkafir-kafirkan golongan yang lain, menganggap tidak sah golongan yang lain ketika beramal, walaupun amalannya lebih dari mereka, lebih dari golongan cukam ini. Mari, hanya kira-kira antum percaya kepada satu golongan ini yang mempunyai pemimpin yang Anda kultuskan, yang pemimpin Anda juga tidak lebih pintar daripada Anda, yang pemimpin Anda juga tidak lebih pintar daripada Anda. Secara strata pendidikan mungkin jauh dengan Anda. Anda ada sarjana, ada magister, ada doktor, ada profesor dan lain sebagainya. Lalu Anda cukup percaya dengan dipimpin orang-orang yang jelas dia mengaku bahwa SD aja nggak lulus. Lalu apa? Anda harus apa istilahnya? Menuruti apa yang mereka katakan. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala, kalau kita bisa berpikir jernih, berpikir waras, berpikir sehat. Sebenarnya golongan Anda itu adalah golongan bisnis. Golongan bisnis, golongan yang penuh dengan keuangan, penuh dengan tarian bersama wong jopo-jopo kene iki ngono. Orang-orang luar sini itu karena memang mayoritasnya cukam ya. Jadi kalau mayoritas cukam itu justru malah cukam itu hambar. Artinya apa? Artinya hambar itu rahasia-rahasia mereka omongkan di kalangan-kalangan umum. Bahkan ada yang bilang itu sampean wis ra usah mlebu. Kalau ngaku lek ngono aku bayar terus. Ngono aku bayar terus. Artinya kalau iya satu sisi mereka merasa menang. Memang kadang-kadang itu ukuran kebenaran jukam itu tidak pasti. Kenapa nggak pasti? Coba kalau kita berpikir ketika jamaahnya sedikit, apa bilangnya dia? Kita itu harus sabar, memang calon ahli surga itu sedikit. Wah, dari calon ahli surga itu sedikit. Nah, tapi ketika mereka banyak seperti di sini itu banyak sekali. Anda kalau di sini luar biasa, tak sekali-kali main ke studio Ribat, tak ajak itu depan masjid, sana masjid. Ini 50 meter Pak ya, enak ya. 50 meter itu masjid. Belakang ini loh 50 meter masjid lagi. Ini gitu, idul gitu. Paling 100 meter masjid lagi. Cukam. Ketika jamaahnya sedikit, dia bilang, wah kebenaran itu orangnya sedikit. Pinilih, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memilih, mengkhususkan rahmatnya bagi orang-orang yang sedikit kali. Ketika sedikit loh ya, ketika sedikit. Tapi ketika banyak juga dipakai. Wah ini menang jamaah. Intan suruha yang surukum. Wah, toh. Sebenarnya ukurannya kebenarannya itu sedikit apa banyak? Kalau banyak katanya itu benar karena orangnya sedikit. Kalau banyak, kalau sedikit ya. Kalau sedikit itu katanya ini ukurannya karena ini kebenaran ini karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau banyak dipakai juga katanya ini sudah menang kebenaran. Maka alih-alih kita itu berpikir bahwasanya golongan ini itu golongan apa ya, saya kira itu ya bisa dikatakan hanya uang dan uang itu aja. Dan Anda semua sudah tersangkut dengan doktrinnya. Doktrin surga. Jalan tunggal. Nah, itu aja. Nyata tunggalnya oke. Jalan tunggal tapi tunggalnya oke. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, silahkan mari saudaraku semua sambil melihat para jukam, sambil melihat di hari-hari ini, hari-hari yang fitri ini, hari-hari Idul Fitri ini, banyaknya hiruk pikuk orang menyambung sana. Itu ayat yang jelas dibandingkan dengan jukam kemudian sana sini memutus sana. Sebelum Lebaran kemarin ya di sini juga ada yang datang. Ya itu bagaimana usaha pengurus untuk menceraikan seorang suami istri. Padahal istrinya dalam WA itu saya baca, mas, zaman kalau ikut ikhwan ya sudah sampai di sini.
pernikahan kita sampai di sini, tapi tolong nanti anak kita anak kita rambut bersama-sama, kita rambut bersama. Jadi sebenarnya si istri ini juga nggak mau pisah. Coba saya mau baca WA-nya, berarti istri Anda itu sebenarnya masih cinta, masih senang, nggak pengen pisah. Dia terpaksa karena ada tekanan. Tapi alhamdulillah saya buat strategi bagaimana supaya keluarganya juga bisa menerima. Saya buat strategi dulu, sudah saya aturkan sedikit-sedikit, insyaallah. Dan mulai saat ini insyaallah dia mengatur strategi bagaimana dia supaya tetap keluarganya utuh. Namun insyaallah, biiznillah, tinggal waktunya saja insyaallah kita hijrah bersama-sama. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala, mungkin itulah yang kita sedikit obrolan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai